Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi hari ini aku sama Mas Emil itu mau pergi ke suatu tempat. Tepatnya di Malang, masih di Jawa Timur juga. Sebenarnya ini video yang nggak di-plan, cuman pengen ngajak teman-teman semua buat lihat suasana atau tanggung jawab yang sebenarnya dilakukan juga sama Mas Emil. Ceritain Mas, waktu kemarin tuh yang terjadi di Malang tuh gimana? Jadi kan kita tahu ada gempa lebih dari 6 skala Richter. Lokasinya di selatan Jawa Timur, tepatnya di sekitar Malang yang berdampak ke Lumajang, ke Blitar. Nah, yang paling parah nih Malang. Ini udah beberapa hari setelah hari gempa ya Mas Iya, ya? jadi kita pengen ngecek situasi di lapangan, kira-kira bagaimana. Bu Gubernur udah ke sana, terus kemarin kami koordinasi, kita akan ikut melihat perkembangan setelah Bu Gubernur ke sana. Benar, soalnya dalam sebuah bencana itu pengalaman kita ternyata bukan hanya pada saat bencananya saja yang perlu pertolongan ataupun bantuan ataupun perhatian, tetapi juga post traumanya. Jadi setelah bencana itu ternyata masih banyak yang misalnya kehidupannya belum kembali normal gitu. Nah, ini yang banyak kadang-kadang dilupakan, dan belum lagi kalau ada post trauma baik untuk ibu-ibu dan juga anak-anak biasanya. Jadi we wanna make sure kita ada di situ berdampingan, apalagi kita juga posisinya deket ya, kita sama-sama di Jawa Timur. Kita pengen melihat keadaan di sana dan mudah-mudahan aja nanti semuanya itu sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan FYI ya, jadi pada saat gempa itu posisiku di Surabaya. Di Surabaya juga sampai kerasa loh, tapi mungkin tidak separah di Malang. Nah, Mas Emil yang justru lagi di Malang pada saat itu. Jadi bukan hanya satu kali ya gempanya, ada beberapa gempa Yang susulan kerasa juga. sih ingat sekali tapi lama. Jadi pas banget lagi nyampe di MOG, mau yang ada di Malang, mau ke ruang meeting di hotel, ketemu Pak Dirjen Kemendikbud Vokasi. Pas lagi lewat lo kok ada orang-orang kayak pegawai-pegawai Keluar semua itu gitu. pada berebut, ada tempat kayak kayak kafe pinggir parkiran gitu loh di mallnya. Orang kok berebut keluar dari yang ditutupin pakai rantai gitu, dia pada berebut keluar. Ada apa pengen cepet-cepet pulang, jalan pintas lewat sini. Nggak taunya ternyata pas mau turun dibilang jangan gitu, di stop mobilnya sebelum lobby karena lagi gempa. Pas diem mobilnya baru kerasa. Ternyata itu salah satu titik yang paling dianggap ini juga rame juga gitu gara-gara gempa, karena kan gedung bertingkat nggak banyak-banyak juga sih, cuman Iya. tapi salah satunya itu. Dan acaranya langsung dipindah gitu, jadi nggak di situ karena dikhawatirkan ada gempa susulan, akhirnya dipindah ke lokasi yang lebih aman. Ya, Ya pada intinya kita pengen memastikan bahwa kita juga ada di samping mereka gitu. ya, sama mengkoordinasikan penanganannya. Jadi saat hari ini aku diajak untuk nemenin, dan mungkin sebagai ketua tim gerak PKK juga pengen ngeliat lebih, concern aku tuh lebih ke post traumanya gitu. Biar bisa dikoordinasikan penanganan habis ini, yang jalur PKK, jalur apa, kan kalau dilihat sendiri di lapangan nanti bisa lebih efektif. So let's go, perjalanan dari sini ke Malang mungkin sekitar 1,5 jam lah rata-rata karena sudah ada tolnya. Let's go. Cuman nanti ke selatan lagi. Iya, jadi bukan di Malang kotanya, lebih ke selatan lagi. Masih 30 kilo ya Mas dari kotanya. Let's go. Ini akhirnya kita koordinasi dengan Bupati, Pak Bupati, Pak Sanusi, untuk bisa bersama-sama ditunjukkan ke lokasi. Ini Bu, ini tim penggerak PKK iya, Perwasi iya, pokoknya tim kita selalu bersama pokoknya. Mari kita ke lokasi. Dan suasananya tiba-tiba hujan. Sudah sampai di sini. Panas hujan. Panas hujan gitu ya Bu ya.
atapnya sudah ini ya, Udah habis. tembok-temboknya sudah hancur ya, Pak. Pak Kepala Desa. Oh iya, Pak Lurah. Ya. Dalamnya sinten niki? Daleme Bu Pak Sukimin. Yuswo tinggal di sini 75. 75. Jadi sekarang di mana ngungsi ya? Sementara mungkin ya. Ngungsi di mana? Iya di tenda itu. Bikin tenda sendiri. Iya. Oren itu. Karena kalian tuh menjaga barang-barangnya. Ibu yang di sini? Iya. Rumah ibu? Rumah saya Di belakang yang Gimana? Rusak juga? iya. malah parah ya. Gede, pasti. Oh iya. Berapa orang yang tidur sini? Yang tidur berapa orang? Di sini. Iya, yang lebih parah ke sana. Ayo ke bawah. Yuk, kita ke sana. Ini masih labil ya, Pak? Ini bapaknya ada kamarnya? Ada. Kemarin yang ini. Yang punya rumah di mana? Yang punya rumah Tadi di atas tadi. Di atas, di tenda. Di tenda tadi. Total di desa Bapak berapa jadi? Secara yang rusak berat itu 112. 112 di desa Bapak aja? Iya, yang rusak berat itu Pak. Artinya nggak bisa ditempati? Nggak bisa. Cuma lokasi yang lebih banyak itu di lokasi RT 2 ini. Yang lain ya ada dua. Kalau Pak Camat berapa seluruh kecamatan Bapak? 2.220. Yang rusak? Ya. Hah? Ya. 2000-an Pak. Ya. Ya. Oh, tapi bukan rusak berat semua dong 2000. Ya. Yang rusak Dapur ya? berat 500. Mayoritas di sini. Ini atap, ini dak atap ini nih. Tapi ada di sini cor-corannya atap ya Bu. Iya. Ini nggak pakai genteng, Langsung cor-dak. cerdas. Mungkin dia tadinya mau tingkat Iya, di bawah. kalau salah lain. Tapi ya sebenarnya udah pakai besi begini masih roboh juga berarti ya kenceng banget. Relawan, teman relawan? Iya, Pak. Dari MTA, Bapak. Dari MTA. Jadi bermalamnya di sini. Iya. Rencananya apa besok? Besok melanjutkan Pak pekerjaan yang ya. Pembersihan. Iya. Memang dari sini, tinggal di sini. Dari kebetulan ini yang mengumpulkan organisasi MTA ini ya. Iya. Secara kebetulan kita yang dari sini Iya, cuma masyarakat yang terdampak sudah makanan cukup. Nah, kalau Cukup. ini berbuka dulu. Iya. Mas Emil, Ya. enak sekali. Saya monggo saya. Selamat berbuka. Ingkang kula tresnani, saya cintai warga Desa Sumber Tangkil. Yang mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Ya, saya doakan semua tetap sehat. Kita memasuki bulan Ramadan. Bu Gubernur tadi kemarin saya koordinasi dan beliau menyampaikan info ada Sumber Tangkil sudah aman atau belum? Ya, semua kita percaya bahwa semua petugas di sini berjuang untuk membantu semaksimal mungkin ya. Yang ibu-ibu punya hal yang khusus yang pengen disampaikan, monggo nanti. Tadi sudah sempat diskusi. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Ini di belakang ya. Sudah cerita. Sekarang tidurnya di mana? Tadi malam. Teras rumah ya. Teras rumah, terus kalau hujan gimana? Nggak apa-apa. Ada tenda. Sudah ada tendanya, sudah ada tendanya.
Iya. Mbak, episode Bocor. nggak ada. Nggak ada apa-apa. Nah ini yang sambat langsung dapat. Yang perlu tapra lagi siapa? Oke nanti diidentifikasi ya. Desa nanti desa yang ngatur ya. Diatur sama desa ya. Jangan lupa masih COVID, jadi hati-hati dulu kalau kesehatan. Ya, semuanya aman. Kalau besok ada pagi, ada matahari berjemur, Pak. Mananya? Iya, sama suara tetap. Assalamualaikum. Kita baru nyampe rumah. Lumayan. Ini sebelum kita masuk kita duduk sini dulu Ini yuk. hampir titik selatannya Jawa Timur soalnya Betul, tadi betul. di Sumber Tangkil. Iya, jadi kita baru nyampe rumah. Jam berapa ini ya? Udah agak malam. Kita sempat buka puasa di sana tadi bareng. Karena kita juga berangkatnya sebenarnya nggak pagi-pagi banget, tapi juga nggak siang banget. Dari Surabaya ke Malang itu sebenarnya cukup 1,5 jam kurang lebih. Tetapi dari Malang kota kita keluar tol sampai dengan ke titik lokasi tadi Di itu Tirto masih Yudo Sumber Tangkil. 1,5 jam, hampir 2 jam sendiri gitu. Itu sama-sama di Kabupaten Malang. Iya, karena lokasinya udah selatan banget ya, udah deket ke pesisir paling selatannya Malang, Jawa Timur. Jadi ya, dan jalannya kan ke gunung-gunung tadi. Tapi ya kasihan yang lihat di sana ternyata masyarakatnya ya, kita tadi buka bareng di situ ya, bareng Pak Bupati. Ternyata jam buka ya sudah sekalian kita di sana ketemu dengan masyarakat yang Ngecek langsung. mengungsi dan rumahnya memang udah nggak bisa ditempatin. Banyak yang mungkin tetap di rumahnya tapi pakai terpal. Jadi dia di teras rumahnya. Iya, jadi tadi mungkin lihat ya ada beberapa rumah yang memang sudah hancur. Nah, ketika sudah hancur dan tidak bisa ditempatin, justru akhirnya kami dari pemerintah langkah membantunya adalah untuk bisa dibangun ulang. Tetapi rumahnya secepat mungkin dihancurkan karena khawatir. Biasanya namanya warga gitu ya, pasti saya juga ngerti gitu kalau misalnya punya rumah walaupun keadaannya hancur tetap aja pengennya tuh tinggal di rumah. Cuman itu sangat membahayakan ketika misalnya pondasinya nggak kuat karena sudah retak ininya. Jadi tadi mungkin kalau lihat yang hancur itu memang awalnya sudah hancur, tapi kita tetap ratakan supaya warga tidak maksa untuk tinggal di dalam karena bisa ketiban beton kan serem banget. Tapi insya Allah kita akan terutama dari pihak pemerintah juga pasti akan membantu gitu. Nggak semua sih diratain, yang Benar, bahaya yang memang aja. sangat bahaya. Tapi intinya bersyukurlah bahwa mereka ternyata dalam kondisi yang mendapat sehat, dapat support yang banyak, dan juga support yang dari banyak pihak. Maksudnya tentu nggak cukup untuk mengobati keseluruhan kesulitan mereka, tapi ya kita semua sama-sama berjuang. Tadi tuh ya aku kan nanya, biasanya kok yang ibu-ibunya sedikit gitu, karena pasti kan aku nyari yang ibu-ibu ya. Jadi kalau tadi dilihat tuh banyak yang bapak-bapak di pengungsiannya. Nah, ibu-ibunya itu banyak yang memilih untuk walaupun pakai terpal tetapi mau tinggal di dekat rumahnya. Jadi misalnya rumahnya sudah tidak layak dihuni karena memang kerusakannya cukup parah, mereka nanti tinggal di terasnya atau di samping rumahnya gitu, karena nggak mau jauh-jauh gitu. Dengar itu tuh aku langsung agak terenyuh karena kalau misalnya itu posisi Kita nggak kita, kebayang. jadi terenyuh tapi juga bisa mengerti gitu loh, karena attachment rumah itu kan satu ada attachment yang tinggi juga dengan kita. Pastilah kebayang. Jadi habis ini saya langsung nyampaikan laporan ke Bu Gubernur karena kemarin juga Ibu Gubernur yang ngarahkan ke titik tadi di Sumber Tangkil, dan mudah-mudahan tentunya kita bisa cari solusi. Ya, jadi tadi itu perjalanan kita ke Malang, tepatnya ke Kecamatan Tirto Yudo dari Desa Tangkil, Sumber Tangkil.
Thank you udah ngikutin. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman semua yang nonton, jaga kesehatan ya, jaga keselamatan, kesehatan fisik ataupun batinnya. Thank you for watching. Sekarang saatnya kita mandi, ganti baju, dan istirahat. Selamat berpuasa. Udah malam ya. Assalamualaikum.